Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Selamat pagi pemirsa TV1 yang dirahmati Allah. Kajian subuh pagi menjelang subuh pagi. Assalamualaikum Nusantara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita sampai di usia ini. Karenanya setiap orang berlomba-lomba untuk menyelenggarakan momen-momen istimewa ketika jatuh di hari lahirnya. Sering banyak yang bertanya, bagaimana menurut syariat peringatan hari kelahiran? Ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar dari kontroversi pendapat itu semua, mari sama-sama kita kaji pagi hari ini bagaimana sebenarnya kita menjadi manusia sejati. Apakah dengan ada momen-momen peringatan hari kelahiran itu dapat menambah nilai kualitas hidup kita? Maka tentu itu menjadi perayaan yang sangat berarti. Tetapi ketika sebuah perayaan dengan seremoni yang begitu mewah, yang begitu banyak mengeluarkan biaya, apalagi dalam kondisi seperti ini, tetapi tidak menimbulkan bekas yang berarti bagi penambahan usia kita dalam hitungan kita, tapi sebenarnya dalam hitungan Allah usia itu berkurang, tentu inilah sebuah perbuatan yang sia-sia. Kita mengumpamakan sebuah kondisi kehidupan kita ini dengan satu peristilahan sesuai dengan tema pagi hari ini yang akan saya sampaikan. Sudah purnamakah kita? Ada apa dengan purnama? Purnama itu adalah kondisi yang terjadi dalam planet Allah yang bernama bulan. Begitu indahnya bulan purnama sampai menjadi inspirasi bagi para pencipta sebuah syair untuk menjadikan purnama sebagai lambang keindahan perasaan hati. Sebetulnya makna purnama yang munculnya antara tanggal 14-15 itu bisa menjadi ibrah berharga bagi diri kita. Jadi ketika ada pertanyaan sudah purnamakah kita, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ketika bulan memancarkan sinar, apalagi di bulan purnama, itu adalah gambaran sinar dan cahaya yang penuh. Makanya bulan purnama itu menjadi dambaan setiap orang. Pada masa dahulu sebelum penerangan lampu seperti masa sekarang ini, bulan purnama itu menjadi dambaan bagi anak-anak kecil itu untuk bermain malam di luar. Kenapa? Karena cahayanya yang terang benderang dapat menjadi sinar bagi mereka untuk bermain lebih nikmat. Berbeda dengan kondisi zaman saat ini. Tetapi jujur dan kita katakan bahwa purnama itu tetap memikat, punya daya tarik, meskipun lampu-lampu di malam hari berhias dengan berbagai macam keindahannya. Tapi tentu berbeda dengan keindahan purnama. Kalau kita kaitkan dengan diri kita, sudah purnamakah kita? Artinya purnama itu muncul di pertengahan bulan. Kalau diumpamakan dengan usia kita, berarti itu adalah usia tengah. Mana yang dikatakan usia tengah? Satu-satunya usia yang disebut di dalam Al-Quran adalah usia 40. Allah sampaikan itu di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ini adalah bicara tentang kebaktian kepada kedua orang tua, terutama pada ibu.
Nah, tetapi pada kelanjutan ayatnya, ayat ini menyebut satu kata arba'ina syahran. Wa idza balago asyudda, dan ketika seseorang itu sudah sampai kepada usia 40, ini 40. Jadi bukan usia 17. Nah, kita bangga dengan usia 17. Tapi sebenarnya usia 40 adalah usia yang dipertanyakan. Jadi 40 bisa kita katakan adalah usia purnama seseorang. Jadi kalau sekarang saya, pemirsa, semua di rumah sudah usia 40, artinya kita sudah purnama secara hitungan usia. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita di usia purnama ini sudah memberikan sinar sebagaimana layaknya bulan purnama itu? Masya Allah. Lalu ketika ada orang berkata, apa yang bisa saya berikan? Saya bukan seorang tokoh, saya bukan seorang ilmuwan, saya bukan seorang ulama, saya hanya orang biasa. Seberapapun kita, apapun kondisi dan status kita sekarang, pasti kita akan memberikan manfaat untuk orang lain. Sabda Rasul, khairun nas alladzi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dialah yang manfaat untuk orang lain. Seorang ayah, mungkin dia bukan seorang tokoh, mungkin dia bukan orang terkenal, tetapi ketika dia mampu memberikan sinar purnama dalam keluarganya, suatu hari anaknya akan berkata, ayahku adalah ayah terbaik di dunia ini. Kenapa? Karena ayahnya telah berhasil memberikan sinar purnama di dalam rumahnya. Begitu juga dengan seorang ibu. Meskipun banyak ibu-ibu di dunia ini yang punya status ganda, maaf, status ganda maksudnya bukan di rumah sana, di rumah sini, atau istri sana, istri sini, bukan. Artinya dia juga seorang wanita yang sukses, tetapi juga dia seorang ibu yang sukses, sehingga suatu hari anak akan berkata, ibuku adalah ibu terbaik di dunia ini. Itu artinya setiap kita punya kesempatan, punya sesuatu yang Allah berikan untuk bisa kita menjadi sinar bagi orang lain. Seorang sahabat bisa menjadi suluh bagi sahabatnya. Kenapa? Karena pertemanan begitu sangat-sangat punya pengaruh kuat. Makanya kata Rasul, kalau ingin tahu seseorang, lihatlah siapa temannya. Dan semua pertemanan, Allah kabarkan di dalam surah Az-Zukhruf, suatu hari akan terpisah kecuali orang-orang yang bertakwa. Tidak ada ikatan ketakwaan yang terputus. Apalagi ketakwaan di keluarga, bahkan ketakwaan dengan sahabat juga, kelak di kemudian hari akan Allah berikan balasan kebajikannya. Itulah secercah cahaya yang diberikan ketika kita sudah sampai purnama. Lalu ada satu pertanyaan yang menggelitik juga. Kalau ada orang tua yang sudah dikatakan secara usia dia sudah purnama, tetapi dia tidak bisa memberikan atau belum nampak sinar yang dia berikan, ada bulan sabit. Perlawanan purnama adalah bulan sabit. Apakah bulan sabit punya sinar? Punya, meskipun sinarnya tidak seterang bulan purnama. Itu artinya apa? Sejatinya jika kita mampu memberikan cahaya di bulan purnama, itu tentu sebuah kesempurnaan. Tetapi pada saat sabit pun masih ada sinar di sana. Jadi sekecil apapun sinar yang kita punya, tentu bisa memberikan manfaat kepada orang lain ketika yang kita berikan itu adalah sebuah cahaya petunjuk kepada jalan yang benar.
Ballighu anni walau ayah. Sampaikan walau satu ayat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Balasan kebajikan itu tidak menunggu segunung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesuatu yang paling kecil. Dahulu berdasarkan penelitian, benda yang paling kecil itu adalah atom. Sekarang sudah berubah lagi. Ada yang paling kecil, beralih kepada apa? Molekul. Sekarang bukan molekul lagi, ada lagi yang lebih kecil lagi. Apa? Kuantum. Jadi kebajikan itu sekecil-kecilnya benda akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah secercah sinar yang diberikan perumpamaan seperti cahaya sabit. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dalam kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan yang Allah berikan adalah berdasarkan unsur kemanusiaan. Bahwa setiap manusia wajib memberikan manfaat kepada orang lain, bahwa setiap manusia ketika dia sudah mampu mensolehkan dirinya, maka dia wajib mensolehkan orang lain. Kesolehan manusia tidaklah dianggap sebuah kesalehan ketika dia mengabaikan kesalehan untuk keluarganya dan lingkungannya. Dan ini senada dengan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita manusia ini berada dalam kerugian, rugi kita. Maka yang tidak rugi adalah illalladzina amanu wa amilus shalih. Orang yang beriman, beramal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di dalam surah ini ada 4 komponen yang dikatakan manusia tidak merugi. Inilah purnama yang kita berikan. Purnama yang pertama adalah bagaimana kesolehan itu yang kita punya, laksana sebuah sinar, dan sinar itu tidak hanya seperti sinar mercusuar, tetapi sinar purnama yang menerangi seantero jagat. Bumi Allah ini bersinar dengan cahaya purnama. Alladzina amanu wa amilus soleh. Itu dengan amal-amal soleh kita. Berikanlah sebuah kebajikan kepada orang lain. Jangan jangan menunggu ketika kita sudah menjadi orang yang kompeten. Ketika kita tahu dan kita mengerti, berikanlah. Dan ini tidak hanya terkait dengan ilmu agama. Seseorang yang memiliki skill dan kemampuan, misalnya seorang ibu memiliki kemampuan ilmu memasak. Nah, di masa saat seperti ini mungkin ya, memberikan sajian dalam rumah itu menjadi sesuatu yang berharga dan istimewa. Ada seorang ibu di tempat lain yang tidak bisa masak, maka ketika dia belajar dan temannya yang mampu ini memberikan ilmu memasak kepadanya, itulah amal soleh. Begitupun sebaliknya, seseorang memiliki kemampuan misalnya dalam bidang-bidang tertentu, ketika dia berhasil mentransfer ilmunya dan ilmu yang ditransfer itu adalah kemudian manfaat untuk orang yang memintanya tadi, berarti itu sudah menjadi ladang amal soleh. Kalau kita kenal sekarang seperti apa? Multi level. Pahala pun demikian. Ya. Itu sebesar apapun yang kita lakukan, itu laksana sinar, baik sabit maupun purnama, selagi masih ada sinarnya, maka cahaya itulah yang dapat memberikan satu titik kebahagiaan kepada orang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah purnama bagi kita. Makanya ketika beliau sampai di Madinah, ada satu kumandang yang sampai sekarang sering kita kumandangkan pada saat-saat momen hari peringatan kelahiran beliau, Maulidur Rasul. Anta syamsun, anta badrun. Engkau bulan, engkau matahari, anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ketika Rasulullah hadir di dunia ini, memberikan cahaya untuk kita umatnya, maka kalau kita ingin menjadi umat Rasul yang sebenar-benarnya, yang didambakan dan dirindukan, maka kitalah pewaris Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menggantikan tugas-tugas yang pernah
dijalankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan pencerahan kepada orang lain. Inilah yang dimaksud purnama. Karena tidak ada bekal terabadi yang nanti kelak di kemudian hari akan dikenang oleh seseorang. Ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tapi bukan status nama Ahmad, bukan status nama Zubaidah, bukan hanya itu. Tetapi Ahmad bisa jadi banyak itu nama, Zubaidah bisa jadi banyak itu nama. Tapi yang dimaksud adalah kebajikan, amal soleh yang mengiringi nama yang disandang oleh pemilik nama. Itulah yang dikenang. Alladzina amanu wa amilus soleh. Mereka beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menetapi dalam kesabaran. Siapa yang mampu memberi kontribusi kebajikan kepada saudaranya, maka itu dihitung amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan catatan peninggalan, dijadikan sinar yang akan terus dan terus menjadi penerang bagi saudara-saudaranya. Tidak ada hal yang paling membahagiakan ketika kita saja, contohnya pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat mengenang seseorang yang sudah kembali ke hadirat ilahi. Contohnya seorang anak yang mengenang ibu atau ayahnya. Tentu ketika dia harus melupakannya sangat sulit, karena tidak ada pengganti cinta yang paling utama adalah cinta orang tua kepada putra dan putrinya. Tentu saja orang tua yang memiliki catatan kebajikan bagi anak-anaknya akan terus dikenang oleh anak-anaknya dan akan dicatat amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sering menyanding ketaatan kepada orang tua itu bersanding di atas Allah kemudian orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah Allah perintahkan untuk menyembah, jangan menyembah kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsana. Setelah itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena mungkin banyak anak yang tidak tahu atau belum tahu atau tidak mau tahu seberapa besar cahaya purnama yang diberikan orang tua kepadanya. Allah kabarkan bahwa orang tuanya begitu sangat bersusah payah, berdaya upaya memberikan segenap kemampuannya untuk mewariskan amal-amal kebajikan itu. Dialah purnama bagi putra-putrinya. Bagaimana dengan kita yang tidak misalnya ada contoh saat ini, oh saya tidak punya keturunan. Amal kebajikan itu tetap akan mengalir sebagai orang soleh, dan kelak di kemudian hari Allah akan memberikan SK syafaatul am. Ya, syafaat itu terbagi dua. Pemirsa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberi syafaat khas, syafaat yang khusus diberikan oleh Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga syafaatul am. Bisa seorang ayah memberikan syafaat untuk anaknya kalau Allah izinkan. Dengan apa? Dengan kebajikan yang dia punya. Sebagai contoh misalnya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang kebajikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan suatu hari nanti engkau orang tua ini akan memperoleh suatu kebajikan. Dari mana ya Rasulullah? Aku sudah tua begini dan menurutku kebajikanku tidak banyak. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan istighfar anak-anakmu. Subhanallah, betapa istighfar seorang anak bisa menjadikan sebuah bekal untuk orang tua. Betapa cahaya yang diberikan oleh seorang anak bagi orang tuanya, cahaya yang diberikan orang tua kepada anaknya, cahaya yang diberikan sahabat kepada sahabatnya yang lain akan menerangi amal kebajikannya di dunia dan akan menjadi bekal kebajikan di yaumil akhir. Allahu Akbar. Begitu indahnya energi yang Allah berikan pada diri kita.
Ternyata banyak ibrah yang bisa kita ambil dari setiap penciptaan langit dan bumi ini. Betul, ketika kita memandang bulan purnama, kenapa dia begitu didambakan kehadirannya? Kenapa di setiap memasuki bulan purnama kita disunahkan puasa ayyamul bid? Tentu ini bukan semata-mata sesuatu ibadah puasa yang tanpa keutamaan melebihi keutamaan yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu menunggu purnama untuk melakukan kebajikan. Sabit pun tidak apa-apa. Seandainya kita mampu membekali anak-anak kita pada saat masih sabit yang sekecil, ya, kalau bahasa saya ketika kiai menyampaikan pelajaran sekecil alis penganten, itulah bekal cahaya tauhid yang Allah berikan dari kecil. Lama kelamaan sabit, tanggal 1, 2, 3, 4, 10 dia akan sampai kepada tanggal 4, akan sampai kepada tanggal 14, sehingga begitu memasuki usia purnama dia sudah punya bekal untuk dirinya dan untuk orang-orang yang siap menerima sinar cahaya yang kelak akan dia berikan. Semoga membawa manfaat, semoga kita semua sabit ataupun purnama bisa memberikan cahaya kepada saudara-saudara kita, petunjuk ilmu, iman, petunjuk kebajikan, hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dikenang di dunia sampai yaumil akhir, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga membawa manfaat, semoga berkenan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ilal liqa fi amanillah, nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.